ini kerjasama dengan dari perkumpulan hutan kita Institut, perkumpulan hutan bersih, serta gerai hutan kita. Nah, di hari ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang transformasi energi di Sumatera Selatan melalui peran perhutanan sosial dan EBT berbasis masyarakat. Sebelum itu, tagline kita di podcast kita adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera untuk sumsel yang berkelanjutan. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita. Narasumber kita ini ada dua. Satu Pak Bejo dari Hutan Kita Institut yang merupakan pakar dari perhutanan sosial atau pemegang program perhutanan sosial di Hutan Kita Institut. Kemudian satu lagi yang masih muda adalah Reza yang merupakan roster atau pengelola gerai hutan kita atau kopi yang berasal dari perhutanan sosial. Oke, kita masuk di narasumber pertama. Perhutanan sosial itu merupakan cikal bakal awalnya adalah KBM atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Perhutanan sosial itu sendiri itu dari 5 skema yang digabungkan menjadi perhutanan sosial. Pertama lahir perhutanan sosial itu tahun 2016, Permen 83 2016 yang terdiri dari 5 skema. Ada hutan desa, kemudian ada hutan kemasyarakatan, kemudian ada hutan tanaman rakyat, kemudian ada kemitraan dan hutan adat. Dari kelima skema itu ya ada kurang dan lebihnya dari masing-masing. Jadi setiap skema itu ada konsep itu beda-beda ya. Kalau hutan desa itu dia pendekatannya itu desa yang seluruh pengelolanya itu berasal dari desa tersebut. Umpamanya ada satu desa yang mengusulkan perhutanan sosial dan isinya adalah masyarakat yang ada di desa. Kemudian kalau HKM itu bisa berbagai desa. Pokoknya ada dari desa A, desa B itu kumpul di dalam satu itu mengelola di wilayah desa A. Dan itu dia pendekatannya secara kelompok. Begitu juga HTR itu tanaman hutan rakyat itu sama, itu pendekatannya kelompok. Yang unik lagi itu ada hutan adat. Hutan adat itu memang dari nenek moyang dia sudah mengelola dan ada simbol-simbol adat yang memang dari awal turun temurun ini lahan ini adalah punya adat. Jadi makanya itu diusulkan secara komunal itu menjadi hutan adat. Apakah ada contoh hutan adat di Sumatera Selatan? Itu ada 2 hutan adat. Hutan adat yang memang itu ada di Penyampingan, di Muara Enim, Desa Penyampingan, Muara Enim, Kecamatan Sebendarat, Laut. Itu mereka awalnya adalah desa Pramunan. Apa namanya? Hutan Pramunan. Hutan Pramunan ini adalah untuk menjaga catchment area atau wilayah-wilayah cakupan air. Wilayah-wilayah ini. Jadi masyarakat tidak boleh menebang. Ada aturan-aturan adat yang memang dikhususkan untuk menjaga tersebut. Kemudian ada juga di tempat Benawa itu di Pagaralam. Nah, 2 hutan adat ini yang sudah keluar izinnya itu memang adalah wilayah-wilayah yang memang dijaga dari terus. Kalau hari ini ada berapa izin yang sudah dipakai? Nah, kalau izin sampai saat ini bulan Juli, akhir bulan Juli ini kita kurang lebih sudah 136 99 hektar dari 216 KTH atau LPHD yang sudah diberikan kepada masyarakat. Melalui HAKI dan Pokja PPS dan Dinas Kehutanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya masih banyak kesempatan-kesempatan lain karena memang secara pihak atau peta indikatif perhutanan sosial di Sumatera Selatan itu kurang lebih adalah 320.000 hektar yang harus bisa diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola, bukan diserahkan untuk hak milik tapi dikelola. Jadi masyarakat dikasih izin untuk mengelola persetujuannya itu selama 35 tahun. Dari 35 tahun itu masyarakat bisa mengelolanya seperti apa, gitu kan? Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setelah izin keluar mereka harus menyusun yang namanya RKPS, rencana kelola perhutanan
Terima kasih Pak Bejo. Untuk pengantarnya memang cukup menarik bahwa di Sumatera Selatan masih ada kawasan hutan, misalnya kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi misalnya, kawasan marga, TNKS atau Taman Nasional 9 dan lain-lainnya. Yang dulu itu memang secara menurut mereka tinggal di sana. Nah, hari ini negara bisa memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa mengakses wilayah kelolanya, begitu kira-kira Pak Bejo, melalui pemerintah dan NGO atau CSO yang bisa berbagi. Oke, kita kan dulu untuk perhutanan sosial kita masuk ke bagaimana kopi di Sulsel ya. Narasumber kita ada dari Gerai Prensa, itu Mas Muhammad Reza Panda. Kita mau lihat nih bagaimana kondisi sebaran kopi dan bagaimana kondisi panen kopi atau hasil dari kopi hari ini. Harga yang hari ini kita lihat fantastis, ada yang 60.000 per kilo, ada 70.000, bahkan ada yang sampai 100.000. Itu bagaimana kira-kira? Jadi sebenarnya untuk sekarang ini, kondisi sekarang itu bisa dibilang itu dramatis ya. Karena yang pertama itu memang kondisi global, terutama di Brazil sebagai pelopor utama robusta ekspor. Jadi mereka itu sempat terkena badai, kabarnya seperti itu. Dan mereka menutup akses. Dan itu akan dari global. Jadi mereka itu badai itu bukan badai matahari, tapi badai memang benar-benar badai sampai ke perkebunan mereka itu beku. Dan kondisinya itu siap panen kan harusnya. Jadi kurang lebih hampir menyentuh 60% wilayah wilayah perkebunan kopi mereka itu semuanya tertutup oleh es. Nah, mungkin sekarang itu proses pemulihan. Mereka menargetkan 2035 baru bisa mengekspor lagi dari Brazil ke seluruh dunia. Nah, itulah menjadi efek domino, terutama ke Vietnam. Vietnam juga kan termasuk salah satu eksportir juga kan untuk ke wilayah Eropa, wilayah Timur Tengah, juga Thailand, diikuti oleh Thailand, dan sekarang Indonesia yang menjadi seperti yang kami mintakan. Artinya kan Indonesia harus dipaksa untuk produksi banyak dengan jumlah yang sebenarnya bisa dibilang kita itu peringkat 4, tapi sebenarnya kalau dilihat atau 4 dunia, Indonesia itu peringkat 4 dunia ekspor kopi. Tapi nyatanya untuk sekarang ketika jadinya Indonesia itu seperti jadi sapi perah. Makanya kondisi sekarang harga melonjak, gitu kan. Bahasanya tuh siapa yang kuat bayar, mereka dapat bahan, gitu kan. Nah, jadi mirisnya untuk sekarang kondisi kopi ini di lokal itu kurang. Terus yang terakhir itu info pabrik-pabrik berani mengambil dengan harga tinggi. Makanya kan seperti Gerai Hutan itu kan termasuk UMKM kelasnya, UMKM. Tapi ya harus berpikir bagaimana mendapatkan stok kontinus untuk kelanjutan demi ya keberlangsungan ini dan rantai ekonomi kan. Apalagi kita yang selalu berhubungan dengan masyarakat di wilayah perhutanan sosial, itu kan otomatis kita mereka mendapatkan dampak juga kan. Mereka dipaksa untuk yang harusnya kita sudah mengajarkan petik merah, tiba-tiba mereka kembali ke petik asalan. Nah itu jadi yang problem sekarang itu terjadi di dunia perkopian ini. Jadi kalau luar negeri terkena badai, di mana tadi? Di Brazil terkena badai akibat perubahan iklim sehingga panen kopinya berkurang, berdampak dengan negara Vietnam dan Indonesia mendapatkan efek dominonya. Cuma pertanyaannya, apakah Indonesia tidak terdampak dengan perubahan iklim, khususnya di Sumatera Selatan? Nah, kalau untuk perubahan iklim sebenarnya Indonesia juga terdampak. Jadi di tahun 2022 akhir itu kan proses berbunganya buah batang kopi kan, jadi menuju ke cherry kopi. Nah itu sempat terjadi badai angin, yang dimana 50% perkebunan di Sumatera Selatan itu rata bunganya habis, jadi tidak panen. Nah itu juga kan jadi dampak kan sebenarnya, dan bahkan
cuma Sumatera Selatan, tapi hampir merata ke seluruh Indonesia. Jadi badai El Nino. Badai El Nino itu kan terjadi satu kali setahun kan, yang paling besar kan. Jadi sekitaran bulan November, Desember sampai ke Februari kan. Nah itu kan lumayan tuh efeknya. Nah di 2023 juga efeknya kembali lagi itu di pertengahan Juli kalau nggak salah. Nah itu pertengahan Juli itu kurang lebih kan kita harusnya panen akbar tuh. Tapi nyatanya ketergantungan dari tahun sebelumnya, jadi mereka harus buru-buru sebelum badai itu terjadi. Jadi kita nggak dapat lagi yang namanya kualitas di sini. Jadi mereka hanya mengejar kualitas. Jadi ya daripada gagal panen lagi, mereka lebih baik dikejar itu kan. Oke, artinya walaupun harga mahal, akan tetapi hasil panennya tidak maksimal. Dengan mengakibatkan harganya terus berunjang di Sumatera Selatan. Salah satunya perubahan iklim. Tema kita kalau masih energi melalui ketahanan sosial dan energi terbarukan. Bagaimana kira-kira Pak Menurut proses hari ini kan negara kita lagi proses transisi energi menuju energi baru dan terbarukan yang lebih bersih katanya, itu mengurangi dampak. Bagaimana jika kita sandingkan ketahanan sosial itu dapat memberi kontribusi menuju transisi energi? Kalau kita berbicara untuk energi terbarukan, hampir ada. Kita juga pernah melakukan uji coba ya atau demo dengan mikrohidro. Nah, ini digunakan negara kecil, skalanya kecil. Nah, itu sebagai indikator. Kenapa kami bilang sebagai indikator? Ketika debit atau debit airnya itu berkurang, berarti di atas sudah mulai rusak wilayahnya seperti itu. Dulunya sudah bergerak. Nah, makanya itu menjadi sebagai indikator juga. Nah, makanya wilayah-wilayah yang di hulu yang memang yang dikelola oleh perhutanan sosial, kita kan sudah jelas tuh bahwa dengan adanya perhutanan sosial bukan berarti dia terbang habis. Bukan merusak kawasan hutannya, tetap harus mengutamakan fungsi-fungsinya harus ada, karena di dalam penyusunan itu pun kita punya zona gitu. Ada zona konservasi, ada zona pemanfaatan, dan ada zona budidaya. Nah, itu 3 zona itu yang harus dipatuhi oleh para pemegang izin. Gitu. Kalau mereka tidak mematuhi itu, 5 tahun, 10 tahun akan datang, itu akan dievaluasi. Nah, makanya dampaknya itu kalau memang untuk energi terbarukan kita bisa rasakan. Ada contohnya. Ada berapa contoh-contohan di perhutanan sosial kita yang sudah menggunakan energi bersih atau energi terbarukan? Nah, kalau dari wilayah-wilayah itu kurang lebih sudah ada 8 ya, kita sudah ini ya, 8 ada dia menggunakan mikrohidro itu ada wilayah ada 5 provinsi ya, ada di Cayalam, kemudian Hutan Desa Cayalam ya, terus ada Hutan Desa Segami, kemudian ada HKM ini Lahat Bersama, kemudian ada Hutan Desa Tanjung Agung, kemudian satu lagi ada Depot di Cayalam juga, itu kan jadi Cayalam itu ada 2. Nah kemudian ada juga dia menggunakan solar. Nah solar cell itu jangan diputus solar itu lah. Iya. Nanti minyak solar cell itu kita juga memberikan itu ya, energi itu juga kita memberikan percontohan. Itu ada di HKM Ibu. Nah itu ada HKM Ibu. Nah terus kita juga di Gerai Hutan sendiri. Itu sebagai contoh gitu kan, sebagai developer dia menggunakan solar cell tadi. Nah itu artinya seperti itu. Nah kenapa? Karena Gerai Hutan adalah hilirnya dari perhutanan sosial. Jadi wilayah-wilayah tadi Mas Reza tadi bercerita tentang kopi itu salah satunya itu penghasil juga dari wilayah-wilayah perhutanan sosial. Jadi kalau bicara dampak adanya badai Brazil tadi ya dibilang bahasanya ada tadi itu salah satu keuntungan atau kerugian bagi yang sudah kita lakukan selama ini gitu kan. Nah, di tingkat masyarakat mereka merasa untung gitu kan, dengan harga yang tinggi. Tapi di tingkat kami yang sebagai pendamping perhutanan sosial itu merasa rugi karena kita sudah mengajarkan yang baik, yang bagus, akhirnya dia kembali lagi ke asal gitu kan, seperti itu. Bicara
energi terbarukan. Sejak tahun berapa hati bicara tentang alternatif energi? Kita sejak mendampingi Kehutanan Sosial Tahun berapa? 2016 itu kita sudah memberikan bantuan ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya, ada di Jaya Alam, ada di HKM bersama, Lahar. Itu di Kabupaten mana? Muara Ini, Lahar, Kabupaten Lahar, terus Kabupaten Kota Pagar Alam, 3 kabupaten itu ya. Kita baru bisa memberikan bantuan. Sebenarnya sih pengen kita setiap dampingan itu kita kasih program yang modelnya beda-beda gitu kan. Itu yang diberikan bantuan pembangkit alternatif apakah belum masuk PLN atau bagaimana? Rata-rata belum. Sampai hari ini belum. Mereka belum ada PLN karena di contoh ya di dusun 4 Datar Paut itu sampai sekarang PLN belum. Nah, itu yang merasakan kurang lebih 32 rumah atau kakak itu menerima satu kakak itu dapat 150 watt. Dari mikrohidro yang kita kapasitasnya cuma 10.000. Ada pengaruh nggak ketika mikrohidro itu diberikan ke dusun tersebut desa dengan hasil panen kopi atau pertanian mereka? Jelas dong. Dengan adanya penerangan yang ini, mereka dengan bisa menggunakan listrik itu untuk alat bekerja gitu kan. Proses itu yang menggunakan. Terus selama ini mereka masyarakat belajar dengan penerangan segala macam itu makanya ketika ada bantuan dari karena hampir semenjak berdirinya dusun tersebut kita tidak pernah mendapat penerangan. Ada kendala mereka membangkit hal sementara ini mereka dibentuk kelompok itu ada penjaga air, namanya penjaga air. Kemudian ada yang menarik iuran setiap bulan itu cuma 10.000. Kemudian ada juga yang membersihkan kolam-kolamnya, karena kan mikrohidro kan ada dampak itu setiap 11 kali harus dibersihkan. Oke, terima kasih. Kita tahan dulu Pak Ujo. Kita masuk ke Bang Reza atau Mas Reza. Kalau kita berbicara kopi di Sumsel, kita juga berbicara tentang tambang di Sumsel, pembangunan industri di Sumsel. Nah, itu kalau tidak salah, ini bisa di-cross-check lagi. Ada banyak karakter yang ada di bara, minyak, emas, dan lain-lain. Bagaimana karena kayak orang ini makan kan mereka kayak minyak. Kemudian perkara ada geothermal. Jadi kalau dilihat secara kacamata, artinya secara pandangan pribadi, saya juga kan termasuk yang paling jarang untuk ke lapangan ngecek. Jadi saya cukup merasakan perubahan dari segi rasa. Ya kan? Jadi kita itu kan memang mempelajari sensori kan. Jadi ada beberapa teori sensori itu perubahannya itu secara signifikan bisa dirasakan. Walaupun kita nggak merasakan cuacanya secara langsung, tapi kita merasakan efek ke tanaman. Jadi tanaman itu gampang menguning. Terus biji kelembatan buah cerinya itu kan juga kan nggak terlalu banyak kan sekarang. Nah, kalau dilihat yang paling berdampak itu di wilayah Lahat kalau salah. Makanya kawan-kawan di Lahat itu apalagi yang dekat dengan kayak kawasan Merapi gitu kan. Terus di wilayah Dumai yang ke arah Kikim gitu kan, wilayah Kikim. Nah itu kan termasuk juga efeknya kan dari ini juga kan radius terdekat. Jadi ya untuk sekarang mungkin buahnya memang kelihatannya kayak kerdil ya. Terus batang kopi kelihatan rapuh. Kalau dari si kawan-kawan yang pernah ditemui atau pegiat-pegiat kopi yang ada di sekitar Lahat. Nah, untuk wilayah Semenda ini kan dia berdekatan itu kan kayak pertama TDBA kan.
ya. Terus ada lagi geothermal juga kan di situ, Supreme Energy. Dan Supreme Energy itu mungkin secara cuaca mungkin terasa karena di sana itu panasnya sudah melebihi standar baik untuk tanaman kopi. Jadi tanaman kopi itu dalam 1 tahun itu ada minimal dan maksimal. Jadi minimal mereka terkena cahaya matahari dan maksimal mereka mendapatkan suplai cahaya matahari. Atau untuk proses fotosintesis dengan bahasa yang kita belajar dulu. Nah, itu efeknya sekarang karena terlalu banyaknya cahaya matahari, tegangannya berkurang ya. Kelembapannya juga berkurang, makanya buah kopi itu sekarang harus diperhatikan secara cepat. Artinya ada penambahan pupuk untuk mengurangi efeknya. Jadi kawan-kawan pegiat kopi di Muara itu memiliki trik sendiri, artinya kan menjadikan kopi ini paling tidak mendekati mirip, bukan berarti harus mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Karena perubahannya itu terasa per hari kan. Nah, efeknya itu dari segi rasa dulu, kopi Semendo itu ciri khasnya. Kalau bahasa di perkopian itu, kopi Semendo itu terkenal dengan kopi yang memiliki cita rasa buah jeruk, buah-buahan tropis kayak jeruk gitu kan. Terus punya rasa-rasa kayak gula aren gitu kan, atau karamel. Nah, untuk sekarang itu tetap ada rasanya, tapi sangat tipis untuk dirasakan. Makanya kemarin sempat ada tren di Semendo itu proses fermentasi. Jadi itu berarti buatan. Ya, fermentasi kopinya ini mengandalkan bakteri dan juga berarti bukan alami lagi ya? Bukan alami lagi. Jadi proses itu sudah dibantu pakai mikroba gitu kan. Ya, pokoknya kayak jadinya ya agroteknologi kan, pengembangan artinya kan. Terus fermentasi itu untuk salah satu bentuk menonjolkan sebenarnya rasa dari kopi tersebut. Nah, efeknya dari segi rasa mungkin kayak seperti itu. Nah, untuk segi tanaman itu gersang ya pasti ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu sampai terjadi keretakan di tanah. Waktu itu di wilayah datar lebar itu sekitar bulan, kalau nggak salah bulan 10 atau bulan 11, kebetulan Geragutan jadi ada kegiatan FGD sama petani-petani. Itu di datar lebar itu kan terdekat dengan cahaya alam. Jadi wilayah itu memang gersang. Jadi tanah itu retak-retak. Dia kekeringannya luar biasa di situ. Tidak ada lagi kelembapan. Jadi kelembapan itu mungkin dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi kelembapan itu terasa. Nah, sisanya ya normal kayak di perkotaan panasnya. Walaupun tidak terlalu menyengat ya istilah itu. Nah, itu efeknya kurang lebih seperti itu. Berarti dengan penggunaan energi fosil, kemudian aktivitas pertambangan, geotermal, kemudian kayak ini dan lainnya yang bersifat fosil dan mengurangi esensial lingkungan atau hutan mengakibatkan terjadi dampak negatif ke asupan yang kopi, mulai dari rasanya mulai tidak seperti dulu lagi dan panen berkurang, pertanaman mulai tidak subur dan tidak begitu kira-kira. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Bejo. Hari ini kita berbicara transisi energi Indonesia dan kita perlu lagi Provinsi Sumatera Selatan, di mana Provinsi Sumatera Selatan hari ini teman-teman telah mencapai melebihi target nasional di bawah energinya. Bawah energi itu adalah jumlah pembangkit energi baru dan terbarukan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mencapai targetnya 23% secara nasional. Jadi nasional itu punya target bawah energinya 23%. Sumsel hari ini melebihi 23% untuk bawah energinya dari energi baru dan terbarukan. Nah, kalau kita kaitkan dengan perhutanan sosial, kira-kira bagaimana kontribusi perhutanan sosial dalam mendorong bawah energi melalui energi baru dan terbarukan yang berbasis masyarakat. Kita tahu hari ini yang 23% yang dipilih Provinsi Sumatera Selatan itu rata-rata
energi baru terbarukan yang berbasis perusahaan. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau kita bicara tentang sesuai dengan energi terbarukan, ya, kita lihat dampaknya ya. Kita tahu lah kalau kita tahu jadi energi fosil ada beberapa zona yang memang mengancam wilayah-wilayah kehidupan sosial. Kenapa kita bilang itu malah mengancam? Karena tadi yang namanya batu bara itu kan pasti hampir rata-rata di kawasan izinnya itu adanya itu adanya di kawasan. Nah, ketika itu terus berlanjut, tapi kan secara tidak langsung kawasan habis dikeruk batu baranya dan wilayah-wilayah yang memang tadinya merupakan notabene adalah wilayah kawasan dan wilayah itu kalau kita bilang dengan adanya energi terbarukan yang tadi sudah disebutkan ada 20 ini kan bisa menjaga dengan ada terbarukan kan kita melihat ya energi terbarukan yang lagi ada di Sumatera Selatan itu ada hidro yang hidro di Bakar Dalam terus ada wilayah-wilayah yang memanfaatkan air kan terus ada memanfaatkan ada biomasa, ada solar cell dan sebagainya. Nah itu artinya kan tidak mengancam gitu. Jadi masyarakat bisa apa namanya rasa aman. Kita berbicara tadi ada hasil panennya juga ketika dibiarkan ya hilang. Kita nanti Sumatera Selatan ini kan kalau tidak salah nomor 1 Indonesia kopi. Nanti kan proyek sama Pak Reza. Tapi kalau tidak salah. Nah, ketika nanti apa namanya tambang terus menggerusi karena wilayah-wilayah kopi itu adanya di Payarawa, kemudian ada di Lahat, kemudian ada di Muara ini dan sekitarnya. Jadi mungkin barisan tengah tadi itu adalah Selatan. Itu adalah wilayah-wilayah yang memang isinya apa-apa batu bara semua. Sedangkan perhutanan sosial hampir rata-rata di wilayah itu semua. Nah, kawasan hutan, itu seperti itu. Nah, ya ini salah satu kalau kita membiarkan energi fosil atau energi kotor lah kalau bahasa kawan-kawan gitu kan, itu bisa mengancam juga keberlangsungan masyarakat yang tinggal di kawasan. Kalau menurut Pak, ya kalau yang sekarang mengenai kondisi yang ada di Sumatera Selatan itu bagus kan karena dia untuk efek ini ya sebagai indikator juga karena wilayah indikatornya bagaimana masyarakat. Nah masyarakatnya seperti itu. Nah, kalau soal sel itu kan lebih di perkotaan juga. Tapi kalau wilayah itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, menyelamatkan lingkungan dan hutan dan kawasan. Ya mudah-mudahan ke depan jangan sampai ada penambahan lagi perubahan cuaca kayak gini. Bertambah panasnya kan. Memang ya bertambah lagi suhunya. Artinya kan ada beberapa tanaman kopi itu yang varietasnya tidak bisa terlalu panas, terima panas berlebihan itu. Jadi ya harapannya, apalagi program pemerintah dengan energi terbarukan kayak ini, ya harapannya ya tadi masyarakat bisa menikmati seefisien mungkin, seefisien mungkin dan maksimal gitu kan, dan juga itu bisa mengurai untuk emisi panas yang ada di wilayah perhutanan sosial tadi. Itu menarik ya, mengurai. Iya, ya. Jadi beberapa untuk sih UMKM bisa menggunakan kalau dibilang untuk sebenarnya bukan kita bilang untung ya, tapi meringankan sebenarnya, meringankan pengeluaran, apalagi kan energi listrik gitu kan, meringankan pengeluaran. Terus ya satu lagi itu barang elektronik itu awet, lebih awet. Sebenarnya efeknya lebih awet. Nah
kalau ketika di hybrid mungkin mereka harus menyiapkan tambahan stabilizer ya. Karena yang namanya hybrid itu nggak selalu berjalan mulus, apalagi tegangan yang diterima melalui inverter yang difilter melalui inverter dengan tegangan langsung dari PLN itu kan bedanya. Mungkin dari matahari itu output maksimal misalnya contoh di 240 volt. Nah, dari PLN itu biasanya 220 sampai 230. Nah, kalau digabung itu kan artinya ada tarik menarik. Ya kan? Dari PLN dorong ke baterai, jadi dari panel surya itu langsung ke baterai juga. Nah, energi itulah yang biasanya mungkin harus bisa dibuat teman-teman yang mau mencoba menggunakan panel surya atau energi baru ini itu harus tidak punya kematangan dalam berpikir. Artinya mereka harus menyiapkan semuanya. Nah, efeknya nanti mereka akan merasakan setelah mencoba 1 tahun pemakaian. 1 tahun itu baru bisa terasa. Kalau ya sebulan 2 bulan ya normal kan. Karena masih ada kekhawatiran beradaptasi. Mungkin 1 tahun bisa beradaptasi. Kalau Gerai kan udah hampir ya 1 tahun lebih udah masuk lebih. 1 tahun kurang lebih. Nah, efeknya itu ya tadi bisa. Efeknya tadi ketika efek plusnya ya, maksudnya ketika listrik padam, Gerai masih bisa support listrik gitu kan ke kantor aki misalnya gitu. Minimal lah, paling enggak bisa menghidupkan wifi. Ya, kayak kejadian blackout kemarin kan. Nah, kejadian blackout itu kan jaringan hampir seluruhnya mati, down kan. Nah itu dengan bantuan wifi kan paling tidak masih bisa berkabar dengan keluar dari rumah gitu. Kayak seperti itu. Walaupun akhirnya panel suryanya nyerah ketika sore. Karena kapasitas baterai. Itu memang kelemahan panel surya itu di baterai. Kalau bisa banyak baterai, ini kedepannya bisa teknologi kan belum berkembang. Ya. Nah, kalau secara hitung berapa persen biaya listrik selama 1 tahun ini dengan PLTS? Kalau sebelumnya untuk listrik sendiri kan Gerai ini dari pemakaian ke PLN itu kan 4.400 ya. Kalau per KWH-nya itu kan lumayan tuh, hampir 2.700 sampai 1.800 KWH. Itu biasanya per bulan itu kurang lebih 700 sampai 1 juta lah. Kalau misalnya lagi padat produksi kan. Nah, untuk di ini, anggaplah kita anggap 1 juta per bulan. Nah, kalau setelah pakai pakai panel surya hybrid posisinya, itu mungkin penghematan ya paling kecil itu di 30% sampai 40%. Tidak mungkin menyentuh 50% karena yang pasti listrik dari PLN itu membantu juga charging ke baterai. Atau pengisian baterai itu ketika langit lagi mendung atau memang tidak ada lagi sinar matahari kondisinya di hari itu. Nah itu masih tetap butuh bantuan untuk agar membantu pengisian baterai biar baterainya tidak rusak. Sebenarnya memungkinkan asal ada penambahan kapasitas baterai. Gitu kan. Jadi misal contohnya satu perumahan pun kalau misalnya mereka kompak pakai PLTS itu cukup sebenarnya. Misal 100.000 kapasitas 100.000 watt itu cukup satu. Cuman negara kita membatasi 10.000 watt yang bisa dikelola. Ya, itu tadi mungkin untuk lama itu kembali ke otoritas pemerintah. Bisa jadinya. Jadi makanya itu kan sebenarnya efisien atau tidak efisiennya itu kan balik lagi ke siapa yang mau menggunakan. Ya, kalau menggunakan berarti mensupport energi baru dan energi terbarukan. Selain untuk penghematan, juga nama brand campaign. Ya, satu campaign, kedua tadi mengenalkan. Mungkin sebenarnya sudah banyak mengetahui tentang teknologi yang bernama pembangkit listrik tenaga air tadi, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin. Tapi kan itu hanya di pelajaran awalnya dulu
sudah banyak provinsi-provinsi yang menggunakan energi terbarukan. Ada yang pakai PLTS, gitu kan, ada yang pakai PLTA, gitu kan, ada lagi juga yang menggunakan kincir angin. Nah, itu kan salah satu bentuk menerapkan secara pelan-pelan, secara perlahan. Ya, mudah-mudahan efeknya bagus ke depan, bisa berjalan sih sebenarnya gitu. Nah sayang kalau nggak dipakai kan, bumi makin panas. Masa kita nggak mau manfaatkan kepanasan bumi, kan? Itu. Nanti kalau bumi balik kanan, LTS gimana? Kalau bumi balik Kanan gimana? dicerangin. Artinya penggunaan energi terbarukan itu bisa menggantikan energi fosil hari. Contoh misalnya kayak ground kita ini, penghematannya walaupun tidak maksimal ya 30% itu lumayan. Dan di case misal karena mati total selama 1 hari, gerai hutan ini masih bisa beroperasi. Ini cukup menarik. Jadi sebagai informasi teman-teman sekalian, potensi energi terbarukan seperti di Sumatera Selatan itu ada 21.032 megawatt. Itu cukup besar. Kemudian kapasitasnya sudah terpasang itu ada di 903,5 megawatt atau 4,63% dari potensi energi terbarukan. Artinya masih sangat jauh dari 21.000 tadi. Jika memang dimaksimalkan, seharusnya kita bisa mandiri dalam energi melalui energi terbarukan baru dan terbarukan. Hari ini juga bisa menjadi lumbung energi karena kita juga fokus energi dengan banyaknya pembangkit fosil dan pembangkit energi baru dan terbarukan. Walaupun kita lumbung energi, kita juga masih sering lampu. Ya. Nah itu sangat sangat mengecewakan lah bagi masyarakat. Jadi dalam satu sisi provinsi Sumatera Selatan ini menyumbang energi untuk Sulsel misalnya, kemudian bahan bakunya diambil dari Sumatera Selatan yang mendapat dampak lingkungan masyarakat Sumatera Selatan, tapi kompensasi sebagai penghasil energi Sumatera Selatan tidak bisa dijamin hidup 100% seperti Jakarta. Jakarta itu kan intensitas mati lampunya sangat kecil. Kenapa Sulsel tidak bisa dijamin seperti itu oleh negara? Untuk di akhir diskusi kita hari ini, kita sudah masuk ke ujung. Bolehkah kami minta closing statement dari Pak Bejo terlebih dahulu sebelum masuk? Oke. Kalau kita berbicara perhutanan sosial, itu berbicara masalah kesejahteraan. Artinya dengan adanya masyarakat ketika dia sudah sejahtera, secara otomatis dia akan menjaga yang namanya bangsa. Kenapa? Karena dengan adanya pengelolaan hasil hutan bukan kayu, memanfaatkan buahnya, secara otomatis dia akan menjadikan hutan tersebut menjadi hutan. Itu yang membuat masyarakat sejahtera dan artinya dengan adanya program sosial, masyarakat saat ini dia sudah mulai menikmati program-program dari 12,7 juta hektar yang dari program nasional. Sumatera Selatan hampir 75% itu sudah diraih. Jadi 135 hektar yang diberikan kepada 216 PH. Dan penerima manfaatnya kurang lebih adalah 35.000. Artinya kalau masih energi di Sumatera Selatan, transisi energi Selatan itu bisa berkaitan dengan perhutanan sosial, saling mendukung. Ketika perhutanan sosial bisa mendukung tercapainya transisi energi, salah satunya memberikan edukasi dan kampanye di 30 berapa tadi? Penerima apa? 35. Nah, 35.000 masyarakat sosial yang penerima perhutanan sosial itu ketika kita sosialisasikan tentang transisi energi, ini ke depan masyarakat tidak bertujuh dengan proses transisi energi di Sumatera Selatan. Artinya kita sepakat hari ini Sumatera Selatan bisa menjadi mandiri energi, salah satunya didukung oleh program perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, begitu kira-kira.
Oke, closing statement dari Mas Reza gimana? Jadi sebenarnya closing banyak. Saya punya harapan seperti jadi kita sebagai pelaku hilir ini mengharapkan bentuk singkat perhatian dari atau perhatian singkat dari pemerintah terkait perubahan cuaca juga atau perubahan iklim di wilayah Sumatera Selatan. Itu juga berdampak ke komoditi-komoditi yang ada di wilayah kota. Nah, bentuknya seperti apa ya? Artinya ada sosialisasi bagaimana masyarakat mungkin diperbantukan terkait bibit-bibit batang. Kalau kita lihat di wilayah itu banyak sudah bukit-bukit yang gundul. Nah, itu juga kita nggak bisa nyalakan iklim kalau tidak ada penyebab utama kerusakan, gitu kan? Kerusakan yang secara sengaja, gitu kan? Mungkin harapannya seperti itu. Bentuk perhatiannya atau ya bentuk perhatian sekedar perhatian. Pemerintah bisa mensosialisasikan efek jangka panjangnya. Terus nanti ke depan ketika kita tidak memiliki hutan nanti gimana? Nah, itu kan ya kan kalau kita nggak bisa memiliki susah. Kemudian asli ya karena kopi mahal. Kopi sekarang mahal. masih 10.000, 5 sampai 10 tahun depan bisa 50.000. Iya kan kopi yang benar itu kan kopi yang digiling kan, bukan yang digunting kan. Nah itu saja sih sebenarnya. Oke, artinya Mas Reza juga sepakat dalam proses pengendalian iklim atau perubahan cuaca ini. Salah satu kuncinya juga transisi energi melalui transisi energi baru dan terbarukan yang berbasis masyarakat. Artinya ketika energi berasal dari energi bersih dan terbarukan yang peduli terhadap lingkungan akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kestabilan kopi atau pertanian dan perkebunan di provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja podcast bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Bejo atas waktunya, Mas Reza juga. Mungkin teman-teman kita ketemu di lain waktu dan di sesi yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan hutan lestari, masyarakat sejahtera, adil dan berkelanjutan. Salam lestari. Sampai saat ini hutan itu pun masih bisa dilakukan